Wala adaulah ta'nial fatu. Kalau daulahnya pemerintahnya ini hukumnya kocar kacir, tidak standing on position yang jelas, maka negara akan kocar kacir. Saya lihat Presiden Prabowo pelan, dan dia ngomong, yang korupsi kembalikan. Kembalikan. Atau saya kejar sampai Alaska sana. Iya kan? Kalimatnya begitu. Sampai Alaska. Artinya apa? Beliau sadar, hukum harus jadi panglima. Jangan sampai penegak hukum malah menjual hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bincang Lepas, edisi Ngaji Politik bersama Kiai Haji Marsudi Suhud. Seperti kita ketahui, beliau adalah ulama NU yang menjadi rujukan. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ikhwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Sehat, alhamdulillah. Pak Kiai, ini ada isu yang menarik nih sekarang. Hampir semua lembaga-lembaga survei melakukan survei terhadap perkembangan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Survei yang terbaru dari IPO, pimpinan Deddy Kurnia, beliau mengatakan dalam surveinya bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo Gibran ini tinggi sekali. Ya, paling tinggi dalam sejarah Presiden Indonesia setelah 6 bulan berjalan atau 7 bulan berjalan. Lebih 80% masih memberikan apresiasi positif kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian tentu kita harus merespon apresiasi positif yang luar biasa ini kepada pemerintahan Prabowo Gibran dan kepada rakyat Indonesia. Artinya rakyat Indonesia sekarang masih memberikan kepercayaan yang kuat kepada pemerintahan ini. Pak Prabowo Gibran juga masih mencitrakan yang sangat positif terhadap jalannya pemerintahan. Nah, oleh sebab itu mungkin secara umum Pak Kiai bisa menyampaikan kepemimpinan Pak Prabowo selama 6 bulan sampai 7 bulan terakhir ini, apa sih yang menyebabkan kemudian rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan yang kuat sekali? Terima kasih, dan saya apresiasi kepada bangsa Indonesia yang telah memberikan pandangannya dan penilaiannya terhadap Presiden kita Prabowo Subianto yang hari ini mayoritas bangsa Indonesia menurut survei adalah cukup apresiatif dan mengakui tentang apa-apa kebijakan yang telah dan sedang berlangsung diperbuat oleh Presiden. Yang saya lihat, kondisi ekonomi pun hari ini, kondisi ekonomi itu menurut saya hampir kayak tahun 98. Apa sih yang kita lihat di situ? Posisinya waktu itu orang pada demo ngomong kegelapan. Begitu kan? Karena kan kaget ketika zaman Presiden Jokowi, itu anggaran APBN-nya surplus. Lah ketika zaman Prabowo Subianto dengan Gibran ini menjadi defisit. Itu yang saya baca bahwa tahun 2025 ini defisit anggaran senilai 616,19 triliun defisitnya, atau 2,53
dari PDB. Nah, realisasi anggaran ini menurut Ibu Sri Mulyani itu pendapatan negara hingga Maret tahun 2025 yang senilai 516 triliun ini terkontraksi 16%,17. Nah, sementara utang luar negeri itu 8.680 triliun pada akhir 2024. Ngadepin semacam sekarang ini, apa coba yang dilakukan oleh Prabowo? Efisiensi. Memang tidak populer, tapi ketika Presiden mengajak masyarakat, nih loh kondisinya dikasih tahu. Jadi ada kondisi ekonomi yang berat, dikasih tahu semua. Dikasih tahu kepada publik. Seperti sekian, keluarga. Kita manage satu keluarga. Ini gajiku sekarang segini. Tidak mungkin akan membelanjakan seperti tahun lalu karena pendapatannya sekian. Tapi publik dikasih tahu. Nah, dalam konteks APBN atau disebut Mizaniyah Ad-Daulah, Mizaniyah Ad-Daulah itu merupakan salah satu instrumen fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah pusat dalam merealisasikan kebijakan atau bertujuan untuk mencapai suatu program-program yang ke depan inginnya apa. Ini loh, ada duit segini, tapi saya ingin ini. Sementara dalam ilmu ekonomi itu menyampaikan bahwa sumber daya itu terbatas. Tapi keinginan tidak terbatas. Sumber dayanya tadi terbatas, adanya cuma itu-itunya. Iya kan? Pajak yang cuma sekian. Ya defisitnya sebesar sekian. Segitu-gitunya. Pendapatannya ya segitu-segitunya. Dalam konteks agama bahwa al-mawarid mahdudah. Warrogobat ghairu mahdudah. Sumber daya terbatas, uang terbatas. Tapi keinginan nggak terbatas. Masyarakat juga keinginan nggak terbatas. Saya ingin ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Tapi kondisinya begitu. Nah, keterbukaan Presiden untuk menyampaikan, nih loh kondisinya negara kita itu demikian. Itu akhirnya masyarakat mengerti dan memahami ini. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Presiden dalam konteks ini? Efisiensi. Nah, efisiensi ini agama mengajarkan dengan jelas dalam konteks efisiensi. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Walaupun keinginannya ya lebih, tapi kondisinya begitu. Ar-rogobat ghairu mahdudah. Nah, dalam konteks walatusrifu, itu saya ngelihat Prabowo benar-benar menjaga. Contoh nih, suatu hari menaikkan pajak untuk pendapatan APBN Mizaniyatud Daulah itu biar meningkat. Tapi kemudian masyarakat protes. Beliau dengarkan itu. Ingat kan? PPN dinaikkan 12% kan? Iya kan tadinya kan? Ingat. Oh, berarti beliau punya sensitivitas terhadap keadaan. Keinginannya sih pajak dinaikkan, tapi ketika melihat masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak yang begitu besarnya, maka dia batasi dan batalkan. Dan sebagian dibatalkan. Yang diteruskan itu yang luxury good, yang barang-barang yang mewah. Di dalam konteks ini itu yang dilarang adalah al-israf fi fardid doroib wal israf fil infaqi. Dilarang berlebih-lebihan dalam memungut pajak.
tapi juga dilarang berlebih-lebihan dalam menafkahkan atau menggunakan anggaran yang hasilnya dari pajak. Bagaimana membalance ini? Adanya 1.000 dilaksanakan dalam APBN 1.000. Diajak nih semua bangsa ini. Kondisinya begini. Tapi kita harus tetap maju dan berjalan. Negara yang kuat jika kebutuhan perutnya dipenuhi dulu. Ya. Maka ada program food estate dan program pertanian untuk memenuhi pangan. Mandiri di bidang pangan. Saya dengar hari ini sudah surplus. Sudah surplus, ya. Dan jagung sudah bisa diekspor. Siap ekspor, ya. Beras yang tadinya beli terus, impor terus, sekarang sudah nggak ada impor. Itu. Ya. Jadi kondisi lemah atau kondisi minus defisit, beliau mampu menggerakkan masyarakatnya, kondisi defisit tuh anggaran, untuk sampai beras itu tidak import, surplus. Duh, ini dahsyat menurut saya, surplusnya beras. Mungkin kayak mohon diperdalam soal efisiensi ini kayak. Soalnya kan ini kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi itu mendapatkan kritikan juga di tengah masyarakat. Misalnya PHRI misalnya, di mana hotel-hotel dan pesanan-pesanan biasanya untuk rapat-rapat kerja itu sudah hampir tidak ada nih. Nggak usah sampai urusan negara. Keluarga kita ini, ketika pemasukan kita mengecil, anak protes, istri protes. Tapi intinya nggak diprotesnya itu. Intinya bisa yang kondisi protes itu diajak berpikir bersama. Oh iya, memang Bapak lagi kondisinya ekonominya kurang baik. Kondisinya yang biasanya sebulan 30 juta ini cuma 20 juta. Nggak bisa beli es krim. Yang ngopinya ngopi aduk sendiri lah gitu kira-kira. Kayak di rumah sini gitu. Ya. Wah, di sini kan tadi kopinya enak kan? Iya, itu racik karena sendiri. Ngeracik sendiri gitu loh. Nah, ketika orang tua atau presiden mampu menyampaikan ini, akhirnya diterima oleh masyarakat. Lah, kalau pakai menangkap masyarakat kita ini menerima ini sekarang. Menerima. Ya itu ditunjuk dengan survei yang tadi. Masih apresiasi adanya positif survei kan? Positif itu masyarakat menerima. Ya. Nah, pelan-pelan naik. Ya. Sekarang kebutuhan yang paling vital apa? Makanan. Sudah surplus. You bayangin. Negara lain. Bukan. Waktu zaman import beras berapa sih sesungguhnya? Wah, gede banget itu kayaknya. Iya kan? Kira-kira kayak apa sih itu permainan beras itu? Oh iya. Nah sekarang harga di pasar kan jadi lumayan untuk petani kan? Karena kita tidak ngimport. Sementara di sini ada. Ternyata bisa kita tidak impor beras bisa. Ya, itu satu dari kebijakan ekonomi. Yang kedua bahwa Presiden Prabowo Subianto ini dalam mengelola suatu isu-isu politik, isu-isu politik pelan tapi kelihatan. Pelan tapi kelihatan. Pelan tapi kerasa. Terasa gitu. Yang saya rasakan gitu. Nah, dalam konteks masyarakat nih ya, konteks masyarakat itu pikirannya itu sederhana. Pikirannya itu begini. Rajulun fakirun fi daulatin qawiyatin khairun min rajulin ghaniyin fi daulatin dha'ifatin. Seseorang miskin sekali, tapi hidup di negara yang kuat. Masyarakatnya menghormati pimpinannya. Faktanya demo-demo kurang kan? Wah, atau bahkan hampir nggak ada kan? Hampir tidak ada. Itu akan lebih baik daripada orang kaya hidup di negara yang lemah.
Presiden Prabowo ingin menunjukkan we have a power. Itu kalau pidato-pidato lihat aja. We have a power. Kita punya kekuatan kok. Ayo kita buktikan. Bener, tong, buktikan. Surplus tuh beras. Nah, ternyata itu yang dirasakan oleh masyarakat. Rojulun, fakirun, fidolatin, kowiatin, khairun. Orang yang miskin sama sekali hidup di negara yang kuat. Pemimpinnya kuat, orangnya kuat, sesuai omongan yang disampaikan, nanti akan surplus. Jadi surplus, ya. Daripada orang kaya hidup di negara yang nggak jelas, yang do'ifah. Wah, nggak karu-karuan itu. Di mana negara-negara lain sekarang kesulitan untuk cadangan pangan. Nah, ketika inilah yang kita buktikan, gitu maksud saya. Nah, memang ya itu satu. Itu dari sisi ekonomi ya. Sisi ekonomi. Walaupun kita masih menunggu nih Kiai. Kira-kira target pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir tahun kira-kira tercapai apa enggak gitu? 8% target pertumbuhan ekonomi. Sekarang kan 4-5%. Kalau politiknya bisa terjaga, ibarat di dalam rumah tangga tadi yang biasanya pembelanjaan 30 juta satu bulan, kemudian jadi 20 juta, pasti ada sesuatu yang hilang kan. Begitu pula di Indonesia, bangsa ini ada sesuatu, kok jadi nggak bangun infrastruktur lagi ya, kok jadi nggak bangun jalan lagi, kan kayak gitu dan seterusnya. Ketika kita meyakini kita lagi menuju sesuatu yang lebih urgent, ke depan dan bisa memanage ini, jadi kayak tadi saya sampaikan asyasah hiya litaklif, bahwa politik adalah untuk mengkonstruksikan, memanage, menyiapkan apa saja pikirannya ke depan mau dibikin apa. Wal ijtima, dan untuk menyatukan semuanya. Dan termasuk untuk ta'awun. Bagaimana orang mau bersama-sama. Tapi ta'awun di bidang apa? Ta'awun di bidang ala asbabil ma'isyah. Di bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Tapi yang terakhir ini yang terpenting, wadobtiha, dan mampu mengontrolnya. Coba bayangkan dalam kondisi kekurangan, nggak bisa ngontrol, kayaknya itu setiap hari kalau di rumah akan padu terus kalau wong Jawa bilang. Padu iki apa ya, pokoknya gremeng rame terus, orang karu-karuan. Nah kalau di masyarakat ya ada demo, ini kan tidak. Berarti beliau mampu untuk wadobtiha, mampu untuk mengontrolnya. Ini di bidang ekonomi. Nah sekarang kan salah satu persoalan bangsa kita ini, Kiai, kita itu progresif dalam membangun ekonomi ya, sangat pro dengan pertumbuhan, sangat pro juga terhadap pemerataan. Tapi persoalan korupsi ini yang menyebabkan kemudian langkah kita untuk progresif dalam membangun ekonomi itu selalu terhambat gitu. Kira-kira pemerintahan Pak Prabowo hari ini positif nggak kita memandangnya dalam hal penegakan hukum, terutamanya pemberantasan korupsi? Pondasi yang harus diingat oleh bangsa Indonesia, itu intinya pada ad-daulah ta'ni an-nidham, wala ad-daulah ta'ni al-fawdha. Berbangsa dan bernegara artinya taat hukum. Nidham. Wala ad-daulah ta'ni al-fawdha. Kalau daulahnya, pemerintahnya ini hukumnya kocar-kacir, tidak standing on position yang jelas, maka negara akan kocar-kacir. Saya lihat Presiden Prabowo pelan, dan dia ngomong, yang korupsi kembalikan. Kembalikan. Atau saya kejar sampai Alaska sana. Iya kan, kalimatnya begitu. Sampai Alaska.
Artinya apa? Beliau sadar, hukum harus jadi panglima. Jangan sampai penegak hukum malah menjual hukum. Dan ini kelihatannya Prabowo Presiden kita serius dalam konteks ini. Nah, karena tadi saya sampaikan di depan, kalau hukumnya kuat, betapapun situasi ekonominya lagi tidak baik-baik saja, yang saya sampaikan tadi, ada orang fakir miskin, tapi hidup di negara yang hukumnya kuat. Itu lebih baik daripada orang kaya yang negaranya kocar-kacir, hukumnya nggak jelas. Orang kayanya pun jadi miskin, jadi bancaan nggak jelas. Dan saya harap ke depan, atas kontrolnya Presiden, hukum benar-benar ditegakkan, dan saya pribadi mensupport untuk hal-hal penegakan hukum. Kalau pakai menangkap Pak Prabowo serius soal penegakan hukum ini? Saya ngelihat serius. Apa itu ininya? Indikatornya. Indikatornya. Dari situ sudah mulai tang ting tung tang ting tung. Udah mulai, kita lihat aja tang ting tung tang ting tung. Iya kan? Gitu. Memang kan sekarang di tengah masyarakat timbul apa namanya? Timbul kepercayaan, timbul harapan yang besar ya terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pelan-pelan, perut kenyang dulu kan? Itu asasiah. Itu pondasi. Kita tidak takut kelaparan lagi karena beras sudah ada. Ada di sini, nggak perlu import-import yang ngambil keuntungan kadang-kadang lebih besar daripada harga beras. Nah, ini sudah cukup. Itu adalah modal tabungan pertama. Makan cukup, baru sandang kan? Terus papan. Kebutuhan pokok lah itu. Iya, kebutuhan pokok kan. Dan itulah yang sekarang saya lihat lagi positioning menuju ke situ. Menuju satu persatu. Karena pada prinsipnya membangun itu adalah satu keharusan. Membangun bangsa ini satu keharusan. Nah, karena ini suatu keharusan, maka ketika bikin program itu afdoliyah. Afdoliyah itu aulawiyah. Aulawiyah itu mana sih yang diutamakan? Prioritaskan. Nah, ini bangsa juga harus mengerti bahwa nawacita ini hari ini lagi yang diprioritaskan 1, 2, 3, 4. Karena Astacita. Iya, Astacita ya. Astacita itu. Kalau nawacita waktu Pak Jokowi. Waktu Jokowi ya. Astacita ya? Ya, Astacita sekarang. Nah, itu kan aulawiyahnya di mana? Nah, itu mana yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo. Ya memang tadi saya di depan sudah katakan bahwa al-mawarid mahdudah. Situasinya adalah terbatas. Warobat warumatudah, tapi keinginannya tidak terbatas, maka sabarlah kita sebagai bangsa Indonesia, duwe esak mene ayo gunakan untuk ini dulu. Maka saya lihat program-programnya, ini tadi pangan sudah, hukum lagi berjalan ini, hukum lagi berjalan. Ini saya lihat lagi ke depan selain pangan, hukum pasti akan sesuai pidato dalam kampanyenya. Gimana sih? Kok pengangguran jadi tambah banyak? Nah, ini. Itu PR. PR-nya. Banyak PHK. Banyak PHK. Itu PR. Memang ya, kembali ke atas. Ketika APBN Mizaniyah ad-Daulah itu defisit, itu yang di dalam negeri, yang investor udah di dalam negeri, mikir agak goyang sedikit. Karena apa yang terjadi? Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Nah, jadilah PHK gitu kan. Nah, tapi ini bukan problemnya Presiden saja ini loh ya. Problem bersama. Nah, maka investor itu dicari
dan harus ditemukan. Nah, saya melihat Presiden membuat Danantara itu proposal. Ya. Sebuah proposal. Karena orang mau datang ngapain, maka dibikinin proposalnya ini. Ya. Saya mau membangun ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini jalannya, silakan saudara-saudara investor masuklah ke sini. Ya. Nah itu sama dulu waktu zaman Abdurrahman Wahid. Ketika beliau keliling ke beberapa negara dan memang ya kalau dalam konteks investasi ini kan yang datang itu antara pengusaha, broker, pengusaha, holder, owner. Ya. Nah, ini yang saya lihat yang baru ditemuin oleh Presiden ini yang ini, pengusaha atau broker, holder fund sama owner itu harus segera. Sudah mulai. Saya sudah melihat bahwa Presiden sudah menuju minimal holder fund-nya. Ya. Tapi owner fund-nya juga sudah mulai ketemu. Itu yang kalau saya lihat misalnya Trump, dia tahu mau bidik siapa. Dia datang ke sebuah negara, you invest apa enggak? Tapi kan Trump. Iya. Nah beda. Nah maksud saya dengan pendekatan yang persuasif lebih baik, harapan saya Prabowo bisa melakukan ketika mencari investor ya minimal ke holdernya dan owner fund-nya. Ya. Ini Pak Kiai sudah menyebut soal Danantara ya. Danantara itu adalah salah satu program prioritas oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Dan Danantara ini niatnya adalah mengumpulkan semua resources yang dimiliki oleh negara, aset-aset yang dimiliki oleh negara, kemudian itu dijadikan sebagai aset yang produktif, ya, bisa membantu mempercepat pembangunan bangsa. Kalau dalam perspektif Pak Kiai, sebenarnya cocok nggak ini Danantara ini? Saya belajar khusus tentang ini. Oke. Wealth management. I got certificate from UK. Bagaimana mengelola satu aset. Wealth management. Saya belajar dan saya punya sertifikatnya. Iya. Dan gimana nih menurut pemahaman Pak Kiai? Dan saya juga cita-cita belajar. Danantara ya, ini. saya juga belajar. Saya ambil sertifikasi namanya financial professional modeling. Financial modeling certificate, menstructuring satu model. Yeah. Dan antara sebuah model yang untuk mengelola wealth, yang ketika barang-barang ini atau wealth ini akan dimonetize menjadi satu pergerakan ekonomi, maka sesungguhnya di negara lain sudah lebih dulu. Yeah. Dan saya bersyukur. Dulu saya ngomong sama Presiden Jokowi juga, harus ada bullion bank. Dan hari ini sudah ada. Kenapa harus ada bullion bank? Sama ini. Kalau bullion bank itu artinya untuk monetize atau sebagai wealth management, membuat emas-emas yang dari kita produksi itu, yang banyak kita lagi banyak yang tambang-tambang emas. Coba you bayangkan. Itu masukkan di custody, dibuat safekeeping reserve, dinaikkan nih Indonesia punya emas segini, harganya segini. Kira-kira kalau mau ngeprint uang, masih bingung nggak punya kolateral nggak? Iya. Iya. Kita punya sendiri punya kok. kolateral kuat kan? Kuat kan? Lah kalau itu tidak organize selama ini. Itulah selama ini belum. Maka saya support dan saya tahu ilmu ini. Ya. Saya memahami tentang ini dan saya ambil sertifikat tersendiri tentang ini. Nah, saya senang sudah di-announce bahwa ada bullion bank melalui BSI yang prakteknya nanti dengan Pegadaian. Itu memang undang-undangnya ada di situ. Itu saya harap emas-emas di Indonesia bisa dikastodikan. Masuk kastodi, safekeeping reserve, yang itu kalau di-upload di baratnya, orang sedunia bisa ngeklik Indonesia punya sekian. Nah, begitu pula Danantara.
dia adalah akan memanage aset-aset ini. Yang aset-aset tidak berguna menjadi berguna. Itu perintah agama. Nah, itu gimana tuh? Perintah agama bahwa jadikanlah apa saja yang bermanfaat untuk kemanfaatan orang banyak. Yang pemanfaatannya untuk pribadi saja, kalau bisa dikumpulkan untuk orang banyak, itulah tujuan agama. Al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Bagaimana menyatukan antara dua manfaat. Manfaat untuk publik jelas, adanya Danantara dan adanya Bullion Bank. Tapi ada juga maslahatul khosoh bagi orang secara pribadi-pribadi punya emas. Emasnya dikastodikan di situ. Harga jelas, ngikutin harga pasar. Itu perintah agama itu. Suruh saving, perintah agama, dan itu termasuk saving. Saya mendukung itu dan saya dulu pernah ngomong sama Presiden Jokowi dan ini sekarang berjalan. Kalau model bisnis seperti Danantara dalam perspektif Islam ada nggak nih? Ya tergantung sesungguhnya bisnis Islamic business atau syariah itu tergantung pada akadnya, transaksi-transaksinya, dan termasuk sumber-sumber dayanya. Nah, kalau betapa banyaknya bisnis-bisnis tidak disebut syariah, tapi sudah syariah. Ya banyak. Yang penting tadi di atas saya katakan, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Gitu. Nah, kalau berlebih-lebihan itulah yang dilarang. Cool mining dikeduk sampai habis, nggak mau nutup gitu. Ditinggalin gitu. Ya itu dilarang. Walatus rifu itu. Nah, tapi dalam konteks hidup, suruh totali tidak merusak, ya nggak bisa. Contoh nih, sampean punya HP kan? Punya. HP bisa nyala dicas oleh listrik. Listrik bisa nyala pakai batu bara. Batu bara bisa didapat ngeruk. Nah kalau kita nggak ngeruk ya nggak ada. HP nggak hidup. HP nggak hidup, ya kan? Begitu pula bangunan sebesar-besar itu atau tol sepanjang itu, butuh semen. Nah, ketika bikin semen, bongkar apa? Bukit kapur. Ya, bukit kapur. Rusak nggak? Rusak. Nah, yang terpenting dihitung. Dalam madorotnya seberapa, maslahahnya seberapa. Kalau masih banyak maslahatnya, ya lakukan. Jangan madorot. Dan kalau madorotnya masih bisa dimitigasi, ya jalankan saja. Tapi kalau madorotnya kira-kira sudah nggak dimitigasi, stop, cabut izinnya. Itu aja. Wah, ini bisa dijadikan dasar menyikapi kasus Raja gampang lah. Saya yakin kalau orang beragama, apalagi ada kaidah-kaidahnya. Gampang. Baik, Kiai. Nah, tadi satu program prioritas Pak Prabowo itu Danantara. Ini sekarang lagi berproses ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah instrumen yang mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua ada lagi program prioritasnya, makan siang gratis. Gimana menurut Pak Kiai? Bahwa makan siang gratis atau kesehatan atau pendidikan itu tadi membangun minimal ada dua hal. Satu, infrastruktur. Nomor dua, kemaslahatan bangsanya. Memberi makan gratis adalah masolihi abnaiha. Kemaslahatan bangsanya. Yuk, kita harus berpikir kalau yang masuk pada ibu hamil tidak ada vitamin, kira-kira ketika keluar anak menjadi stunting kan? Dan sudah jelas itu begitu. IQ rendah. IQ rendah. Apa kita sudah ngerti kayak gitu yang datanya juga sudah jelas bahwa di Indonesia faktanya masih ada, didiemin. Inilah sesungguhnya presiden yang memikirkan generasinya ke depan. Dan sudah ada contohnya,
yang berhasil? India. Ya. India berhasil. Jadi ketika kebutuhan utama dulu, kebutuhan yang paling asas itu makan kan? Ya. Kalau makan vitaminnya cukup, akan kesehatannya cukup, IQ-nya cukup, nanti jadi generasi itu generasi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Generasi yang bisa bersaing dengan generasi negara-negara lain. Nah itu kesehatannya cukup, makannya cukup, jadi akhirnya IQ-nya cukup. Coba kalau stunting, sudah badannya juga kecil dan ringkih dan IQ-nya tidak cukup. Itu satu tentang menurut saya ini adalah program yang paling dasar yang harus memang dilakukan, makan gratis bergizi. Hanya dalam pelaksanaannya masih banyak komplain hari ini. Jadi yang masih kurang-kurang dibenerin lah. Gitu. Karena ini program sosial daripada pemerintah, mestinya jangan dibisniskan di sini. Orang yang mau nangani sosial lah baru ke sini. Jadi kalau ngambil untung sewajarnya. Ya memang jualan beras ke situ ya harus dapat untung ya sewajarnya. Jualan ayam, telur, jeruk. Ya sewajarnya di pasar setempat sih. Kalau sudah sewajarnya saya yakin masyarakat paham. Harga jeruk sakmono ya sakmono, harga ini kalau sakmono. Kalau di survei lembaga survei itu salah satu yang menyebabkan apresiasi sangat positif kepada Prabowo itu adalah program makan gratis bergizi ini. Ya karena itu terasa kan bagi masyarakat. Nah apalagi ke depan ya bangsa-bangsa kayak Eropa Timur yang sudah melakukan hidup sosialnya menurut saya sudah lebih daripada ada di sini. Dari mulai sekolah gratis, anak yang nakal-nakal juga diurus oleh negara. Nah yang demikian-demikian itu kembalinya sesungguhnya untuk bangsa kita. Maka tadi jangan juga israf fidoroib, tapi israf fil infaqih. Bagaimana kita jangan menariknya pajak-pajak itu berlebihan, tapi juga jangan ketika mentasarufkan pajak itu sesuatu yang kurang manfaatnya. Lah itu namanya israf. Itulah kita yang harus awasi bareng-bareng. Dan saya yakin Presiden Prabowo itu senang kalau masyarakat ikut ngawasin. Sama dengan pikirannya beliau, awasin ini, jangan sampai korupsi, awasin ini. Saya yakin beliau senang. Nah, tinggal kita menyampaikan sesuai fakta. Jangan ditambah-tambah jadi hoak ya. Jangan dihoak-hoak karena dilarang lah. Itu jadinya fitnah. Yang penting fakta-fakta. Mau ngomong apa ada faktanya, standing argumennya jadi kuat. Ada lagi satu program prioritas Pak Prabowo yang sekarang lagi serius nih Kiai, yaitu sekolah rakyat. Jadi program sekolah rakyat ini pemerintah akan mendirikan sebanyak mungkin sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh negara sampai di tingkat kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, dari tingkat SD, SMA, SMP, SMA untuk rakyat miskin. Anak-anak miskin ini diasramakan di sekolah rakyat ini, diberi makan, diberi buku, disekolahkan, diajar, bukan hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga pergaulan sosialnya, itu dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah di dalam sekolah-sekolah rakyat ini. Dan ini membutuhkan dana yang besar sekali dan sudah disiapkan oleh Pak Prabowo. Pendapat Pak Kiai seperti apa? Begini, pada dasarnya tadi makan, kecukupan
makan, sandang, termasuk pendidikan itu asasiah. Hal yang paling dasar dan penting untuk pendidikan. Ketika SD sudah ada, SMP sudah ada, SMA, SMK sudah ada, dan itu digratiskan, negara Mesir saja yang mungkin penghasilannya masih banyak Indonesia kan. Iya, kekayaan alamnya terbatas. Kekayaannya terbatas di sana, tapi mampu itu memberi gratis kepada masyarakat untuk pendidikannya. Begitu pula di sini diharapkan, bahkan nanti kalau sudah mampu nih pendapatan pemerintah, baik pajak atau non pajak semuanya itu mampu untuk membayari ini adalah membangun masa depan karena pendidikan. Nah, konsep pendidikan yang sudah ada ini konsep sekolah rakyat yang akan dimodel kayak pesantren. Ada dormitorinya, ada semua fasilitasnya ada. Lah, ada kepala pondok, ada kepala asrama, kepala pondok dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Intinya jangan sampai ada anak masa sekolah tidak bisa sekolah. Dan lama-lama sekarang sampai SMA, nanti naik sampai S1. Hendaknya begitu begini. Sumber daya kita kuat untuk sampai dengan kuliah, ya pasti akan diprogram yang sama kan? Ya alhamdulillahnya nih lu harus berterima kasih juga pada para foundation, yayasan, NGO, kiai, pondok-pondok yang sudah melaksanakan dulu. Lebih dulu dan membantu mereka. Yang nggak mampu di pondok-pondok ya didukung oleh kiainya dan disupport oleh kiainya. Dan ini mudah-mudahan saling mendukung, namanya at-ta'awun ini ala asbabil ma'isyah itu berjalan dengan baik. Nah, yang terpenting ingat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, tapi cari yang paling aslah, paling maslahah, yang paling urgen. Nah, ini Presiden Prabowo kan ngelihat bahwa sumber daya manusia itu urgen. Itu. Jadi tidak cukup ternyata hanya makan perut kenyang semua. Kalau pikirannya juga nggak diisi. Nanti gemuk semua Mas, seperti saya Mas sampean, tapi isinya nggak ada kan. Nah, itu tapi nanti ya gemuk-gemuk, orangnya kuat-kuat, tapi ilmunya bagus-bagus. Karena ke depan persaingan ada pada knowledge, ilmu. Terus saya akan pesan satu di sini. Saya harap sekolah-sekolah yang sudah dibangun ini sudah cukup kurikulum-kurikulumnya. Hanya kurang satu, yaitu kurikulum ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Nah, sekarang itu misalnya orang jurusan politik, lah bagaimana dia memanfaatkan ilmu politik itu? Orang jurusan ekonomi, gimana sih memanfaatkan ilmu ekonomi? Orang jurusan guru, bagaimana sih memanfaatkan ilmu guru? Sekarang itu kan masih banyak bahwa setelah selesai itu bawa map keliling-keliling, nyari pekerjaan, ngelamar, seneng jadi pegawai negeri. Nah, ini karena mereka masih taunya memanfaatkan ilmu baru itu. Padahal banyak sekali, luas sekali. Maka tambah kayak di pesantren rata-rata nggak punya ijazah, nggak ada yang nganggur. Karena di pesantren itu nggak ada yang takut. Wong hanya modal ila hadrotin wa khususan ila ruhi saja. Pulang bawa berkat. Itu. Jadi itu hebatnya. Baik Pak Kiai, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup ngobrol politik bersama Kiai Marsudi Zuhud. Tadi kan ada 3 program ya. Pak Kiai juga kan sebagai orang praktisi di tengah masyarakat ya, bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi juga di dunia pendidikan, punya banyak pondok pesantren, kemudian di bidang ekonomi, ya Pak Kiai juga praktisi ekonomi, ya
kemudian di bidang misalnya makan siang gratis, Pak Kiai pasti memantau nih seperti apa pelaksanaan persiapan-persiapan untuk melayani para anak-anak sekolah yang akan diberikan makan siang bergizi gratis ini. Saran Pak Kiai untuk sempurnanya program-program terbaik Pak Prabowo. Saya akan menyampaikan yang saya dapatkan karena saya turun. Siap. Jadi saya mendapatkan begini. Oke, konsep dapur umum untuk 3.000 itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kekurangannya, ketika dia mulai kerja masak, menyiapkan dari jam 10 malam, nanti jam 10 pagi harus di delivery. Itu masaknya untuk 3.000 di delivery, kira-kira sudah adem sayurnya, atau gimana situasinya? Sudah adem itu. Sudah adem kan? Iya. Nah, masaknya subuh kan? Iya, masaknya subuh kan dari malam persiapannya. Dan itu 3.000 banyak orang. Dan ada yang sudah basi. Pikirkan ini. Oke. Ya, pikirkan ini. Nomor 2. Kalau tidak semuanya bisa dilakukan dengan dapur umum, sesungguhnya ada yang lebih praktis. Dan ini kita ke kampung-kampung bertanya. Yang lebih praktis apa? Misalnya ada SD, santrinya atau siswanya 300. Panggil warung 6. Panggil warung 6 sekeliling situ. Satu orang kasih 50. Kira-kira dibawa ke sekolah masih hangat enggak? Masih seger itu. Nah, terus bandingkan harganya. Iya. Pakai dapur umum yang 3.000 dengan yang tadi warung-warung kayak gitu. Coba mari kaji ini. Belum tentu saya benar, tapi saya mendapatkan di publik, di masyarakat. Masukan seperti itulah. Masukan kira-kira ini harus dianalisis dua-duanya. Apa memang begini yang harus menghabiskan banyak, atau teori yang paling mudah? Dikasih saja spek makanannya. Kepada ibunya, ibu-ibu yang tadi itu. Nah, gizi terjamin tetap, protein tetap bagus, tapi praktis dan di bawah masih hangat. Nah, tapi 3.000. Coba berpikir. Nah, itu plus minusnya. Saya harap para pakar mengkaji ini, mana yang lebih efisien dan operasionalnya mudah. Kalau soal Danantara, Kay? Soal Danantara mudah-mudahan itu asetnya bisa dikembangkan, dimonetize, jadi program finance yang bisa untuk membangun bangsanya. Dan saya harap, saya yakin sudah terkumpul itu aset-asetnya, dan mudah-mudahan bisa dimonetize dengan baik, dan nanti ada misalnya ada yang mau ikutan investasi di situ, dicarikan dan dibikinkan program-program yang bisa menarik dan sesuai kebutuhan kita. Menarik dan kebutuhan pemerintah saat ini. Itu apa? Nah, Danantara yang tadinya misalnya kan kayak gini, ketika ini terpecah-pecah nggak ada manfaatnya, kumpul jadi gede. Jadi gede bisa untuk menembak sesuatu yang gede. Iya, betul. Nah, inilah konsep finansial yang bisa men-structuring ini. Dari tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada menjadi benefit bagi bangsanya. Itu. Dan soal sekolah rakyat, ya, saran-sarannya? Kalau soal sekolah rakyat, kita sudah banyak model. Mau model yang kayak apa, yang terpenting, yang sangat sesuai dan dibutuhkan, jangan menghambur-hamburkan anggaran itu tadi. Gitu. Kalau memang kayak pesantren diikut sertakan, sudah pengalaman. Untuk mengelola ini. Ikutkan saja. Dan semuanya kan ada sesuatu bisa dianggap baik, itu karena ada percobaannya. Ada sesuatu dianggap kurang baik, karena ada memulainya. Nah, sekarang kan kita lagi memulai. Maka nanti pasti akan ada anggapan kalau baik
ya baik. Kalau kurang baik, betulin, gitu aja. Pada saatnya kita evaluasi, dilakukan perbaikan. Baik, saya kira terima kasih Pak Kiai atas ngaji politiknya. Kita akan ketemu lagi nanti pada waktu yang akan kami kasih kabar. Ngaji politik lagi dengan isu-isu yang baru. Jadi kita akan terus bincang-bincang dengan Kiai Marsudi Suhud, ilmunya luar biasa. Kita gali sedalam-dalamnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bincang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.